Selamat malam, salve saudara-saudariku yang terkasih. Sebagaimana yang dijadwalkan, malam ini kita berbicara tentang calculating Christmas. Bagaimana kita tahu bahwa Natal itu 25 Desember. Nah, bukan seperti Protestan yang sampai sekarang tidak tahu jelas. Ngakunya Kristen sejati tapi tidak tahu kapan Yesus lahir. Karena membaca Alkitab doang tanpa mau berpikir panjang, bukan? Jadi begitu kita tidak ketemu tanggal 25 Desember, oh Tuhan kayaknya tidak pernah lahir, ya. Tidak tertulis di situ lahir tanggal berapa. Maksudnya apa? Kamu berpikir tidak waktu mendengar bahwa Yesus lahir di kandang Bethlehem, terus apakah tidak muncul pertanyaan kapan? Dan tidak ada usaha untuk menjawab itu. Kalau memang kamu mengaku diri Kristen, tidak berusaha mencari tahu pasti tanggal berapa. Dan aneh kan kalau Bunda Maria tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun. Dia merahasiakannya untuk dirinya sendiri. Sampai semua orang sama sekali tidak tahu kapan Yesus lahir. Itu aneh bin ajaib. Pasti harus tahu kapan Yesus lahir. Tuhan kita sih manusia yang tidak jelas seperti Plato dan Aristoteles, orang berjuang sampai tahu mereka lahir kapan. Maksud Tuhan Yesus orang tidak berjuang sampai tahu dia lahir kapan, itu aneh bin ajaib, ya kan? Nah, how do we know Jesus was born on December the 20th? Ya, or aka calculating Christmas. Oke. Jadi semua orang tahu bahwa Kristus itu lahir pada hari Natal, tanggal 25 Desember, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita tahu seperti itu? How do we know? Kita tahu dengan pasti bahwa Maria dan Yusuf tahu hari kelahiran Tuhan Yesus, karena mereka ada di sana, bukan? Dan saya yakin mereka memberitahu Yesus tentang hari dia dilahirkan, seperti yang dilakukan orang tua kepada kita masing-masing. Dan para rasul kemudian tahu dari Maria atau Yesus, atau keduanya, Yesus dan Maria. Case closed. Selesai. Ya kan? Selesai kan? Apa? Mau apa? Siapa yang bilang, oh kita tidak tahu apa. Nah, tetapi tanggal 25 Desember baru muncul dalam catatan tertulis pertama kali pada tahun 350 Masehi. Tidak aneh kan, orang dulu tidak seperti sekarang, apa sedikit tulis, apa sedikit WA, apa sedikit chat. Nah, tulis menulis bukan kebiasaan. Jadi catatan tertulis hilang selama 300 tahun. Tapi tentu saja informasi penting itu disampaikan dari mulut ke mulut oleh orang Kristen mula-mula. Sudah pasti, ya. Masa orang tidak tahu kapan Yesus lahir, itu mustahil. Dia lahir sembunyi sehingga orang tidak tahu. Dan sangat tepat bahwa Yesus Kristus lahir pada hari yang dianggap orang Romawi kuno sebagai titik balik matahari musim dingin, winter solstice. Karena dengan titik balik matahari musim dingin, hari-hari mulai semakin panjang dan lebih banyak cahaya datang ke dunia. Dan disinilah fakta sejarah mulai dipelintir. Ya. Kita sering mendengar pernyataan bahwa Yesus tidak benar-benar lahir 25 Desember. Bahwa tanggal ini adalah fiksi saja. Diam-diam disesuaikan oleh otoritas gereja dalam upaya untuk mengkristenkan titik balik matahari atau festival Sol Invictus. Ya. Namun anggapan ini relatif baru. Ya. Dalam sebagian besar sejarah gereja, 25 Desember diterima sebagai tanggal kelahiran Kristus yang sebenarnya diturunkan dari masa-masa paling awal. Ya. Nah, what happened the next? What coming next? Pertanyaan mengenai keaslian tanggal Natal pertama kali diajukan selama reformasi oleh kaum Puritan dan Presbyterian Skotlandia yang berusaha melarang perayaan Natal di Inggris, Skotlandia, daerah-daerah koloni, dan tempat-tempat lain di mana mereka berkuasa secara politik. Ya, Protestan ini biangnya. Mereka mempertanyakan tapi tidak mengajukan jawaban. Ya, jadi sebenarnya Protestan itu maunya Natal tanggal berapa sih? Begitu. Tanya John Calvin.
cabut dia dari kubur, katanya dia. Dia bikin Institute of Christian Religion, itu dia ada tulis Natal tanggal berapa. Kalau tolak yang gereja Katolik punya, kau mau tanggal berapa, gas di situ. Keberatan yang kita dengar hari ini terhadap Natal dan kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember adalah gema dari hantu-hantu ini, dari Natal masa lalu, terutama dari abad ke-16 itu. Jadi biangnya ada di Protestantisme. Ya. Akan tetapi, saudara-saudariku, bukti dari kitab suci dan sejarah suci yang mendukung kelahiran Kristus pada tanggal 25 Desember sebenarnya sangat-sangat besar. Bukan hanya musimnya, tetapi bulan, minggu, dan hari dari tanggal 25 Desember, semuanya dengan bebas muncul dari catatan rekonstruksi kronologis yang relatif mudah dari Injil dan sumber-sumber lain yang tersedia. Tapi beberapa orang Kristen malas karena mereka sola scriptura. Ya. Meskipun state of evidence tidak memungkinkan kita untuk mengidentifikasi 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus, terlepas dari kesaksian sejarah dan tradisi, kita menemukan bahwa tanggal tersebut sepenuhnya konsisten dengan informasi yang kita miliki. Begitu. Informasi yang kita miliki. Jadi, Alexis Bugnolo, seorang ahli antropologi budaya, mengatakan bahwa salah satu evidensi bagi kita adalah keyakinan Kristen universal, Katolik, Ortodoks, dan Protestan tradisional. 25 Desember. Protestan modern, macam-macam mereka. Begitu. Jadi yang pertama, tradisi Kristen universal menyatakan bahwa Kristus Yesus, Putra Allah yang kekal, dilahirkan dari Santa Perawan Maria di sebuah gua Bethlehem pada dini hari tanggal 25 Desember pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Agustus, sementara Saturninus adalah gubernur provinsi Romawi Suriah yang memegang yurisdiksi atas Yudea, dan Herodes Agung sebagai raja di Yerusalem. Persyaratan forensik untuk menyangkal tradisi universal ini karena itu harus dari tingkat yang paling tinggi, yakni mereka yang mengklaim bahwa Kristus tidak lahir pada tanggal 25 Desember harus membuktikan klaim mereka. Ya, bagi kita yang berasumsi bahwa tradisi adalah benar, dalam penyelidikan kita mencari bukti yang mensyaratkan bahwa kelahiran Yesus tidak lebih lambat dari dan tidak lebih awal dari. Ya, kedua batas atau titik waktu ini disebut non postquam dan non antequam. Ya. Tidak lebih lambat dari itu non postquam dan tidak lebih awal dari non antequam, atau titik tidak setelahnya dan titik tidak sebelumnya. Ya. Ada beberapa poin yang diajukan si antropolog Alexis Bugnolo ini. Ya. Yang pertama, kehidupan Raja Herodes menyoroti non postquam, titik tidak setelahnya. Kelahiran Yesus harus sebelum 6 Januari 1 sebelum Masehi. Kelahiran Yesus itu harus sebelum 6 Januari tanggal 1 tahun 1 sebelum Masehi. Pembaptisan Yesus menyoroti non antequam, ya, titik sebelumnya. Pembaptisan Kristus terjadi beberapa saat setelah 8 November tahun 29 Masehi. Dan oleh karena itu, kelahirannya harus setelah 8 November, tahun 2 sebelum Masehi. Non antequam tidak boleh lebih awal dari 18 Desember, yang merupakan hari ke-40 dari 8 November. Tambahan 40 hari dari masa berpuasa Yesus. Begitu. Nah, ibadat bait Allah Zakaria menyoroti non antequam. Tuhan kita dikandung tidak lebih awal dari tanggal 15 Maret, dan dengan demikian lahir tidak lebih awal dari tanggal 15 Desember. Ini menguatkan perhitungan yang berasal dari puasa dan pembaptisan Kristus di padang gurun itu. Kesaksian Epifanius tentang Epifani, penampakan Tuhan itu, menyoroti non postquam. Menurut Epifanius,
Pesta Epifani ditetapkan untuk memperingati tanggal pesta perkawinan Kana sebagai awal pelayanan publik Kristus. Bunda Maria memberi dia dorongan untuk menyatakan dirinya bahwa dia tidak akan melakukannya sebelum ulang tahunnya yang ke-30. Jangan sampai dia melanggar kebiasaan yang sudah mapan. Kebiasaan orang Israel usia 30 tahun baru tampil ke depan publik. Dari catatan sejarah, saudara-saudari, narasi Injil sendiri mengharuskan kita menerima bahwa kelahiran Yesus terjadi setelah 18 Desember dan sebelum 31 Desember. Sekarang, titik tengah antara non-antekuam dan non-postquam ini, dalam studi semacam ini adalah titik dengan probabilitas matematis tertinggi sebagai tanggal yang benar. So, apa titik tengah 18 Desember dan 31 Desember? Coba hitung. Titik tengah antara 18 Desember dengan 31 Desember. Dapat tanggal berapa itu kamu harusnya berjingkrak Natal di situ. Nah, jika Kristus lahir pada tanggal 25 Desember tahun 2 sebelum Masehi, maka ia dikandung dekat atau pada tanggal 25 Maret tahun 2 sebelum Masehi, yang pada tahun itu adalah hari ke-8 dan terakhir dari Paskah Yahudi. Ya. Jika kita perhatikan, bukti-bukti menunjukkan bahwa Kristus dilahirkan pada tahun 2 sebelum Masehi, 2 SM. Ya. Jadi mungkin timbul pertanyaan, bukankah Kristus itu lahir pada tahun 0 atau tahun 1 Masehi, 1 Masehi? Jadi Kristus lahir itu tahun berapa sih? Tahun 0 atau tahun 1 Masehi? Ternyata tahun 2 sebelum Masehi. Ya, karena tidak ada tahun 0 ya. Tahun 1 sebelum Masehi, kemudian langsung 1 sesudah Masehi kan. Ya, tidak ada tahun 0 kan. Ya. Tahun berikut dari 1 sebelum Masehi adalah 1 Masehi. 1 sebelum Masehi selesai, langsung 1 Masehi. Ya. Tetapi 1 Masehi dimulai 1 tahun dan 1 minggu setelah kelahiran Kristus. Mengapa? Karena tahun pemerintahan Kaisar itu dimulai pada tanggal 1 Januari dan hanya setelah Kristus mencapai usia 1 tahun, tahun pemerintahan bisa menjadi 1. Jadi tahun pertama era Kristen adalah tahun kalender penuh pertama di mana kanak-kanak Yesus berusia 1 tahun. Jadi tahun 1 itu Yesus sudah 1 tahun. Tahun 1 Yesus 1 tahun. Dari cara lain untuk melihatnya ada seperti ini. Tahun 0 di mana banyak orang Kristen berpikir Kristus harusnya lahir di situ sebenarnya adalah tahun 1 sebelum Masehi. Karena sampai hari Kristus lahir itu adalah sebelum kelahiran Kristus. Sampai pada ketika Kristus lahir itu tahunnya sebelum Kristus, sebelum Masehi. Jadi pada Natal tahun 2024 sekarang ini kita akan merayakan tahun yang ke-2024 dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun 1 ini dia sudah berumur 1 tahun. Dia tahun 2024 dia berumur 2024 tahun. Seturut kemanusiaannya yang terberkati dari firman Tuhan yang berinkarnasi. That's it. Ibarat lu ulta tanggal 25. Oke, begitu ya. Jadi tentang Natal, dan ini sebagai pengayaan untuk banyak bahan yang kamu dapatkan di tempat-tempat lainnya, terutama dari bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu sudah mengatakan, memerintahkan untuk merayakan Natal 25 Desember sebelum Kaisar Aurelianus itu putar balik dengan dia pun Sol Institutus untuk mempagankan perayaan Natal. Bukan sebaliknya. Ya. Propaganda anti-Katolik adalah orang Katolik ambil perayaan Natal untuk menggantikan paganisme, untuk menarik simpati paganisme. Padahal justru terbalik. Aurelius itu yang mengambil perayaan Natal, menggantikannya dengan perayaan pagan, karena dia anti kekristenan. Nah, itu yang terjadi seperti sekarang kan. Natal ini orang sudah mulai buang Kristus dan ambil tokoh-tokoh yang tidak jelas, Coca-Cola, bola salju, dan seterusnya. Nah, apalagi tidak ada Christmas lagi.
Yang ada adalah caroling saja. Kumpul-kumpul Natal makan bersama. Tidak ada misteri inkarnasi yang dirayakan. So, kenapa kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember dan bukan pada tanggal-tanggal sebelumnya? Ya, pada tanggal sebelumnya ada perayaan lain yang sama sekali bukan Natal. Dan selamat beradventus. Jadi kita baru akan mulai novena Natal, itu baru akan mulai tanggal 16-17 Desember. Dan di situ mulai awal titik non antequam 17 Desember sampai selesai oktav Paskah 31 masuk 1 Januari itu oktav Paskah. Jadi 16 dan 17 Desember kita mulai masuk ke dalam Natal. Jadi mulai dari titik non antequam sampai titik non postquam itu kita merayakan Natal. Mulai dengan novena Natal, hari raya Natal, oktav Natal. Dan terus berlanjut masa Natal sampai tanggal 2 Februari di mana Yesus dipersembahkan di Knisset dengan kisah yang pasti diingat banyak orang ketika Yesus hilang di bait Allah dan Maria bertanya-tanya. Ya, dengan demikian mengapa tanggal 25 Desember adalah 25 Desember merupakan titik dengan probabilitas matematis tertinggi sebagai tanggal yang benar. That's it. Kenapa dipertanyakan? Karena pada saat reformasi Protestan, John Calvin terutama mengatakan, tidak ada ayatnya itu. Ya, kenapa kamu kumpul pada Natal? Tidak ada ayatnya. Ya, artinya mereka sekarang bertengkar sendiri. Adanya kita gas saja Natal karena ada itu Yesus lain yang tidak ada sampai sekarang kita tidak tahu. Kita hidup dalam ketidaktahuan saja. Tapi kalau soal Katolik kita soal tahu. Oke, itu saja ya.